Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 7 November 2021. Berita selama sepekan akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan untuk Anda. Dan pemirsa, inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, saat ini Kalimantan Selatan khususnya menghadapi cuaca yang sering kali terjadi atau pergantian antara panas dan hujan. Nah, mewaspadai cuaca ekstrim yang rentan terjadi pemirsa, khususnya curah hujan yang tinggi, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalsel akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait sebagai langkah awal persiapan menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya bencana. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan apel konsolidasi kesiapan menghadapi bencana alam di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan. Potensi ancaman fenomena alam La Nina yang biasa terjadi di bulan-bulan jelang akhir tahun seperti sekarang ini membuat jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalsel melakukan langkah antisipasi prabencana. Hal ini disampaikan Kepala BPBD Kalsel Mujiat saat ditemui di Gedung Mahligai Pancasila Selasa kemarin. Terkait cuaca ekstrim, BPBD Kalsel akan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dan BPBD Kabupaten Kota se-Kalsel sebagai persiapan menghadapi terjadinya musibah bencana alam. Berkaca pada pengalaman awal tahun kemarin, Mujiat mengingatkan agar tidak boleh lengah dengan memberikan segala informasi sekecil apapun dan harus disikapi, memperhatikan tanda-tanda alam serta lebih berhati-hati. Kejadian tahun kemarin itu kita sekarang lebih hati-hati, lebih memperhatikan tanda-tanda alam. Mudah-mudahan kita semua bisa mensikapi, tidak lengah, sehingga kalau terjadi suatu bencana, masyarakat dengan mengandalkan desa tangguh bencana tentunya atau manajemen basis komunitas itu kita lebih cepat teratasi. Berdasarkan informasi BMKG, potensi bencana yang harus diwaspadai ialah curah hujan yang masih tinggi, seperti hujan lebat di wilayah Tabalong dan sekitarnya. Di samping itu, BPBD Kabupaten Kota daerah rawan bencana seperti Tanah Laut, Banjar, HST, Barito Kuala, dan Tanah Bumbu diminta untuk menyiapkan desa tangguh bencana atau komunitas tanggap bencana. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Apel konsolidasi ini bertujuan untuk antisipasi menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana alam. Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri mengingatkan tentang pentingnya kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana alam maupun non-bencana alam. Perlu persiapan untuk antisipasi dini agar dapat melakukan tindakan pencegahan penanganan yang baik, tepat, dan efektif. Dirinya mengharapkan kepada semua pihak terkait agar kegiatan ini dapat menjadi titik tolak dalam pelaksanaan edukasi kebencanaan. Bupati juga menyampaikan kesadaran terhadap antisipasi bencana dapat berjalan di setiap elemen masyarakat dan menjadi upaya bersama, salah satunya dengan cara mengurangi sumber masalah yaitu kerusakan lingkungan. Hari ini kita mengecek saja kesiapan lagi. Yang penting semakin diingatkan, semakin kita tetap waspada. Peralatan dan lain-lain, relawan dan lain sudah kita ingatkan, dan bencana tentu tidak kita inginkan ya, tapi setelah terjadi juga itu kita sudah siap. Tadi saya lihat perahu karet, ada mesin sensor dan lain-lain untuk dapur umum. Kali ini tidak berharap terjadi bencana, cuma seandainya terjadi juga ya kita harus siap ya. Apakah kebakaran, apakah yang lain, termasuk bencana non bencana alam itu kan COVID juga bencana alam, non bencana alam, statusnya kan bencana juga. Jadi apapun bencana itu kita siap siaga dalam menghadapinya di lapangan. Sinergisitas antara TNI Polri dan semua unsur pemerintah itu didukung Porko yang sangat solid ya untuk mendukung mereka di lapangan. Bupati juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam penanggulangan bencana, baik jajaran TNI Polri,
instansi pemerintah, potensi sosial dan organisasi kemasyarakatan, serta semua relawan yang berada di pelosok pedesaan. Apel ini dihadiri oleh unsur TNI Polri, BPBD, Satpol PP, Palang Merah Indonesia, dan instansi terkait. Abdiansah Kandangan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini menyusul mengenai sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi hingga terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Kalsel, membuat para sopir dan organda Pelabuhan Trisakti Banjarmasin mendatangi DPRD Kalsel untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan segera minta untuk ditindaklanjuti. Di samping itu, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Inna Yuliani mengaku sudah melakukan antisipasi dan langkah konkret termasuk membentuk Satgas Pengendali BBM. Kurang lebih hampir 2 bulan ini atau seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan, kini para supir truk yang sehari-hari mengangkut barang mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak solar bersubsidi. Akibatnya banyak sopir truk yang harus menunggu berhari-hari hingga terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan. Tak ingin kejadian ini berlarut-larut, akhirnya para supir dan unit Dewan Pimpinan Organda Pelabuhan Trisakti Banjarmasin mendatangi wakil rakyat di gedung DPRD Kalsel. Mereka meminta agar permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh para supir bisa segera diselesaikan dan dicarikan jalan keluar. Alasannya hal ini cukup menghambat proses pengiriman barang. Adapun tuntutan yang disampaikan tersebut yakni meminta agar para pelangsir segera dihilangkan, meminta juga jalur khusus bagi anggota organda, serta meminta penambahan kuota BBM yang dinilai saat ini masih kurang. 3, jangka panjang, sedang, jangka pendek. Jangka pendek memang pertama memang harus segera diatasi sesuai kemarin pertemuan dengan pihak Wakapolda di SPBU seluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk disikat habis masalah pelangsir. Masalah pelangsir sikat habis, terus kita ingin minta kuota BBM ditambah dan minta untuk anggota organda minta dikasih pelayanan khusus pada SPBU tertentu karena dulu pernah. Betul. Jadi kejadian ini sudah berapa lama tadi Pak? Gimana? Peristiwa kelangkaan sudah berapa lama antrian ini? Peristiwa ini sebenarnya sudah hampir 2 bulan. 2 bulan. Tapi terasa akhir-akhir ini makin parah. Makin parah. Ya. Dengan adanya kelangkaan BBM antri sampai 4 hari, nanti akhirnya kos kan tinggi untuk keuntungannya kurang. Artinya pemerintah kurang. Masih lengah nih Pak? Pengawasan. Ya intinya bukan lengah lah, kita tidak mengoreksi orang aja kenyataan seperti ini. Ayo kita sama-sama, saya bilang jangka panjang kuota Kalsel biar lebih banyak ditambah, kita bersatu gitu. Sementara itu menyikapi adanya beberapa tuntutan dari organda tersebut, Ketua Komisi 3 Sahrujani mengaku sudah menyampaikan ke Satgas dan Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera menindaklanjutinya. Termasuk penertiban para pelangsir, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan nyata dengan menurunkan anggotanya di setiap SPBU di Kalimantan Selatan. Kita juga sudah menyampaikan di sini untuk supaya Satgas dan khususnya Biro Perekonomian yang menangani persoalan ini untuk bisa menindaklanjuti pelaksanaan secara pendek dan pelaksanaan jangka panjang. Jadi kita Satgas kita tuntut untuk supaya bisa menangani permasalahan ini secepatnya. Bang, terkait dengan ketegasan terhadap para pelansir sendiri seperti apa Bang? Kan ada pelansir, ada SPBU nakal misalnya. Pihak kepolisian juga sudah melakukan tindakan nyata dengan menaruh anggota di setiap SPBU. Kemarin Pak Kapoltabes menyampaikan persoalan itu dan mereka juga sudah membentuk Satgas tingkat Polda dan tingkat Polres serta Poltabes untuk agar supaya masalah pelansir ini ditindaklanjuti dan juga mereka membuka semacam pengaduan kalau memang ternyata itu masih berlaku mereka akan melaksanakan tindakan. Mohail, Banjar TV. Tentang pengendalian pendistribusian jenis
bahan bakar minyak tertentu atau solar bersubsidi di Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, merespon adanya berbagai permasalahan para supir truk dalam mendapatkan bahan bakar minyak solar bersubsidi, Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel mengaku sudah melakukan berbagai upaya, termasuk membentuk Satgas Pengendalian BBM. Tak hanya itu, INA juga sudah melakukan koordinasi dan melayangkan surat gubernur ke BPH Migas serta rencana pembuatan kartu untuk pembelian BBM bersubsidi. Sudah dibentuk, pertama sudah dibentuk karena ada aspirasi dibentuk, kemudian dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur, kemudian ada pembagian tugasnya, kemudian ada program-program yang dilaksanakan. Yang pertama kemarin itu dari Badan Intelijennya yang turun ke lapangan untuk melihat semua daripada fenomena terjadi karena kelangkaan BBM sehingga terjadi kemacetan di SPBU. Kemudian ada rapat lagi untuk membuat surat edaran untuk menentukan siapa-siapa yang boleh belanja BBM bersubsidi dan tidak. Yang ketiga kemarin rapat di screenshot kemarin. Nah, jadi itu sudah dilakukan dan ini rapat lagi kan. Dan hasilnya sudah surat kami sampaikan ke BPH Migas dan selanjutnya kita kawal terus sambil kita juga membantu mengurai daripada kemacetan bersama dengan Pak Kepala Pertamina, Pak Dres. Kami juga mempersiapkan proses pembelian BBM dengan bill card. Dengan itu supaya nanti tertiblah pembeliannya, itu tidak ada pelangsiran ataupun hal-hal yang merugikan masyarakat. Memberikan tanggapannya, Sales Area Manager Pertamina Kalsel Tank, Drestanto menyatakan selisih harga BBM industri dengan BBM bersubsidi sangat jauh, yakni sekitar Rp5.000 per liter, sehingga banyak dimanfaatkan oleh oknum yang ingin bermain. Untuk itu, melalui pertemuan ini akan dilakukan kajian lebih detail berapa kebutuhan BBM yang masuk ke Kalsel. Lantaran hal ini, situasi dan kondisinya sudah berbeda dari tahun 2020. Lebih di atasnya enggak? Makanya kan tadi salah satu resumenya rapat perlu dilakukan kajian lebih detail. Berapa sih kebutuhannya, berapa jumlah kendaraannya, berapa arus barang yang masuk ke Kalsel. Karena sekarang kan PPKM sudah turun, ekonomi sudah normal lagi, tentu kondisinya perekonomian dan arus logistik tentu berbeda juga dengan tahun 2020 kemarin. Pak, kalau ada pelansiran itu yang memberi sanksi Pertamina ke SPBU kah atau apa? Pertamina memberikan sanksi ke SPBU-nya, kemudian dari pelansir ataupun ada yang pihak bekerja sama di situ, itu bisa dijerat dengan undang-undang migas di situ. Sepanjang 2021 ada berapa SPBU yang diberi sanksi? Kan nggak ada datanya ya. Tapi ada yang diberi sanksi. Kita liburkan untuk tidak jualan dulu. Sejauh ini menurut Trestanto, penyaluran BBM jenis solar di wilayah Lingkar Selatan sudah cukup tinggi. Pasalnya dari 4 SPBU yang ada di jalur tersebut, Pertamina setiap harinya menyalurkan 126.000 liter. Padahal di bulan Oktober hingga Desember 2020, kebutuhan BBM di wilayah Lingkar Selatan hanya sekitar 100.000 liter per hari. Diduga sangat dimungkinkan adanya indikasi para pelangsir yang harus segera ditertibkan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, berita selanjutnya mengenai Komisi 3 DPRD Kalsel memantau langsung sejumlah proyek yang saat ini sedang digarap Dinas PUPR Kalsel di Kabupaten Tabalong. Proyek tersebut salah satunya untuk pembenahan jalan yang dipastikan akan selesai pada akhir tahun 2021 ini. Sementara itu, Kepala Seksi Jalan Dinas PUPR Kalsel, Wahid Ramadhani mengaku beberapa program yang saat ini terus dikejar penyelesaiannya, salah satunya pembenahan jalan di Desa Wayau, Kabupaten Tabalong. Komisi 3 DPRD Kalsel bersama Dinas PUPR Kalsel meninjau pelaksanaan pembenahan jalan di Desa Wayau, Kabupaten Tabalong akhir pekan tadi. Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel, Sahrujani menyebut kunjungan ini guna memastikan pekerjaan tersebut dapat selesai pada tahun ini, mengingat sisa waktu hanya tinggal 2 bulan lagi. Harapannya dengan selesainya pembenahan jalan tersebut dapat kembali menunjang lancarnya transportasi masyarakat di Kabupaten Tabalong. Meninjau pelaksanaan proyek APBD
APBN DAK ya, DAK tahun 2021 pembenahan jalan di Kabupaten Tabalong, meninjau pile slip yang ada di Sawayau dan Morawia. Nah, kami melihat dan hampir dengan sisa waktu 2 bulan pekerjaan ini pasti selesai. Pekerjaan dasarnya sudah selesai, tinggal pembenahan yang menurut pengamatan kami ya sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk menunjang transportasi masyarakat di Kabupaten Tabalong. Sementara itu, Kepala Seksi Jalan Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Wahid Ramadhani mengaku beberapa program yang saat ini terus dikejar penyelesaiannya, salah satunya pembenahan jalan di Desa Wayau, Kabupaten Tabalong. Proyek pembenahan jalan akibat longsor ini lantaran telah terjadi erosi sejak beberapa waktu lalu, dibangun melalui dana APBN, yakni dari dana alokasi khusus atau DAK 2021. Ini salah satu program kegiatan kami yang ada di lingkungan Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu penanganan longsor yang ada di Kabupaten Tabalong, yaitu yang berada di Desa Wayau dan di Desa Muarahuya. Adapun kegiatan ini didanai oleh melalui dana APBN yang melalui dana DAK. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, impian menjadi tamu Allah di tanah suci Mekah Madinah di Arab Saudi bagi masyarakat Kalimantan Selatan tergolong paling tinggi di Indonesia. Daftar tunggu berangkat haji pun sudah mencapai 36 tahun. Sementara itu pemirsa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel, Haji Muhammad Tamrin mengatakan, untuk keberangkatan CJH musim haji 2022 masih menunggu kepastian dari pihak Kerajaan Arab Saudi. Hal ini terkait status pandemi COVID-19 meski kasusnya sudah melandai. Berdasarkan data Kanwil Kemenak Kalsel untuk Kalimantan Selatan, tercatat daftar tunggu atau waiting list mencapai 36 tahun. Dikutip dari Siskohat Kemenak RI, tercatat untuk kuota CJH Kalsel hanya 3.746 orang, sedangkan jumlah pendaftar sebanyak 130.881 orang. Untuk lunas tunda tercatat ada 3.879 orang. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Tamrin mengakui antrian bagi CJH asal Banua untuk berangkat haji ke Tanah Suci tergolong sangat panjang, bahkan waiting list Kalsel ini terlama untuk tingkat provinsi, di posisi kedua Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat dengan 35 tahun. Nah, kalau untuk jamaah haji, waiting list kita 36 tahun, nomor 1 di Indonesia. Nah, jadi memang Kalimantan Selatan ini adalah masyarakat Banua yang religius, masyarakat Banua yang ya sugih lah, berduit lah. Orang berangkat haji aja antri 36 tahun, umrahnya juga banyak. Nah, tapi inilah bentuk religius beliau-beliau ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah gitu. Untuk mengenai pemberangkatan CJH pada musim haji 2022 nanti, Tamrin mengatakan masih menunggu kepastian dari pihak Kerajaan Arab Saudi terkait status pandemi COVID-19 meski kasusnya sudah melandai. Tamrin menambahkan calon jamaah haji tahun 2021 yang tertunda keberangkatannya diprioritaskan untuk diberangkatkan pada tahun depan. Berdasarkan perkiraan waktu pemberangkatan CJH tahun 2022 itu akan berlangsung pada Agustus hingga September 2022 atau bertepatan dengan bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama kolaborasi menciptakan kekebalan kelompok melalui vaksinasi massal. Tetaplah bersama kami.